Shalom, bertemu lagi dalam video renungan untuk kali ini. Sudah genap 1 minggu kita tidak dapat bersama dalam kebaktian di gereja. Namun begitu, saya sangat berharap agar kita sehat-sehat saja dari segi badani dan iman kita terhadap Yesus tidak pernah goyah. Kita sama-sama doakan agar dalam masa yang terdekat ini kita akan dapat kembali menyembah Tuhan di gereja. Saya ingin ingatkan kita semua, para anggota gereja, untuk ikut serta dalam inisiatif 100 hari berdoa. Kita gunakan waktu kebaktian kita di rumah untuk mendoakan perkara-perkara yang sudah disenaraikan. Jangan lupa juga untuk teruskan usaha kita untuk menghafal 66 ayat Alkitab untuk tahun ini. Kita perlukan lebih kurang 7 ayat untuk dihafal setiap bulan untuk melengkapkan KAD kita. Sekarang, mari kita pergi kepada pelajaran kita untuk kali ini. Pada tahun 2009, saya memulakan pelayanan saya sebagai misionari di sebuah kampung di daerah Ranau. Satu cabaran yang saya tidak boleh lupakan adalah terpaksa menyeberangi jembatan gantung sepanjang lebih kurang 110 meter panjangnya. Nah, saya bukanlah seorang pencinta jembatan. Sejak kecil, saya takut untuk menyeberang jembatan, apalagi jembatan gantung. Saya akan berusaha untuk tidak menggunakan jembatan gantung. Nah, waktu saya masih kecil lagi, pada satu petang Sabat selepas kebaktian di gereja, kami sekeluarga bersama dengan keluarga sepupu saya pergi makan bersama di sebuah jeti. Untuk sampai ke tempat di mana kami boleh duduk dan makan bersama, kami harus melalui sebatang jembatan yang sangat panjang. Saya mula ketakutan melihat jembatan itu. Saya takut melihat ruang-ruang di antara papan-papan di jembatan itu. Saya takut kalau kaki saya termasuk di ruangan itu, dan kalau itu berlaku, pasti saya akan jatuh ke dalam laut. Sebelum saya mula menangis, bapak saya memegang tangan saya. Pada saat dia memegang tangan saya, segala rasa takut itu hilang karena saya tahu bapak saya tidak akan pernah melepaskan tangannya. Dia akan pastikan yang saya akan dapat sampai ke tujuan kami dengan selamat. Saya sangat yakin yang dia tidak akan lepaskan. Karena keyakinan itu, rasa takut saya langsung hilang. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara dan saudari, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dialah Tuhan kita. Dia juga berjanji untuk memegang kita dengan tangan kanannya yang akan membawa kita kepada kemenangan. Itulah janji Tuhan untuk kita. Pada saat itu, bapak saya benar-benar memastikan saya dapat pulang ke rumah dengan selamat. Dia bahkan menggendong saya dengan tangan kanannya sambil memegang tangan abang saya dengan tangan kirinya. Pada hari ini, saya ada di sini untuk mengongsikan cerita ini. Nah, pada hari ini, janganlah takut, janganlah bimbang. Kekuatan dan pertolongan kita datang dari Tuhan. Mintalah Tuhan untuk memegang kita dengan tangan kanannya. Mintalah kemenangan yang hanya datang dari Tuhan. Jaga diri di rumah. Ikuti nasihat Kementerian Kesehatan dan teruskan berdoa. Tangan Tuhan yang perkasa itu pasti akan menyertai kita. Ingat, segalanya berada di bawah kawalan Tuhan. God is in control. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.